di kamera aja aslinya ada. Hai sobatnya Syifa, kenalin aku Syifa Kennedy. Selamat datang ya. Di sini aku bikin banyak video, silahkan ditonton. Aku juga bikin banyak playlist. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya banyak lagi sih, jadi dikepoin aja ya. Happy watching. Oh iya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya ya, biar dapat pemberitahuan setiap kali Syifa Kennedy upload video baru. Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini bersama Raffi. Mungkin Raffi mau cerita dulu gimana awalnya kenal Syifa? Dulu awal kenal itu kita satu SMA ceritanya. Kebetulan hoki pernah ikut olimpiade bareng sama ikut debat bareng kalau nggak salah waktu itu. Terus ya udah dari itu banyak event bareng lah, kayak ngawakilin sekolah, sempat ikut cerdas cermat, KC3 segala macam. Pokoknya adalah beberapa momen yang kita bareng Evi dan udah cukup kenal. Menurut Syifa banyak hal dari Raffi ini yang sebenarnya bisa bermanfaat kalau di share. Jadi mungkin ada sekitar 10 pertanyaan yang nanti diajukan ke Raffi. Terus hopefully Raffi bisa ngebalas pertanyaan itu untuk teman-teman sebagai informasi gitu. Semoga. Tapi ya apapun nanti yang jawaban akan keluar dari sini mungkin ya bisa divalidasi lagi ke depannya, kayak nggak semua yang diomongin di sini itu pasti benar, cuma ya ini kan based on experience, pengalaman jadinya. Dan kenapa saya tertarik ngobrol sama Raffi di YouTube, karena kakak tuh merasa banyak hal dari pengalaman Raffi yang kakak lihat di sosmed itu yang keren-keren, Vi. Kayak Raffi pernah ikut magang di Google, ya nggak sih? Magang atau sejenis kegiatan kan? Itu jadi pengurus organisasinya Google sebenarnya. Google itu kan punya komunitas sebenarnya, community namanya GDG atau kita sebutnya Google Developer Group. Di Google Developer Group ini tuh dibagi lagi per chapternya, ada yang per provinsi. Awalnya mulai kenal sama ini pas kuliah semester 5 kalau nggak salah, lupa. Google tuh lagi nyari kayak sejenis ambasador untuk di kampus, untuk kayak ngenalin produk Google, share experience, kayak pokoknya ilmu-ilmu tentang produk-produk Google terbaru gitu. Jadi daftarlah seluruh orang di Indonesia, dipilih 60 se-Indonesia, satu kampus satu orang. Itu ada beberapa kampus tuh, ada yang dari ITB juga, hampir semua kampus banyak lah gitu. Ya Raffi salah satunya yang terpilih. Wow. Nah semenjak itu jadi mulai kenal-kenal lah sama circle-circle-nya Google, masuk GDG Surabaya, dulu kan kuliah di Surabaya. Nah terus setelah lulus, pas nyampe Jakarta ditarik lagi untuk sini gabung di pengurus GDG Cloud Jakarta. Nah bedanya sekarang yang dulunya GDG biasa, sekarang ditarik ke GDG Cloud. Jadi GDG itu ada dua juga, ada yang GDG umum. Apa sih panjangannya, Vi? Google Developers Group. Oke, yang tadi ya. Nah jadi GDG yang biasa itu lebih ke general gitu. Nah yang cloud ini lebih fokus ke teknologi cloud, kayak sekarang kan semuanya kita tuh udah di cloud, kayak nyimpan data di cloud, misalnya Google Drive, backup apa-apa di cloud, kayak semuanya lah hampir di cloud gitu. Nah itu jadi dibagi dua pecahnya. Yang Raffi pegang sekarang tuh kebetulan fokusnya di bagian cloud gitu. Yang ikut sebenarnya ada anak IT ya, yang berkesempatan ikut waktu itu. Kalau untuk pengurusnya sendiri sebenarnya dipilihnya tuh based on kayak kita experience-nya tuh pernah relate ke sana nggak gitu. Jadi kalau udah bisa relate ke sana bisa diangkat sebagai pengurus, ataupun juga pernah ikut event terus ada outstanding achievement di sana bisa diambil juga untuk jadi pengurusnya. Goal tertingginya nanti adalah sebenarnya habis dari GDG itu kita bisa jadi GDE, itu Google Developer Expert, di mana kalau Google Developer Expert ini kita disertifikasi sama Google gitu sebagai expert atau ahli di bidangnya gitu. Iya, seru dan kompleks sebenarnya kalau bicarain itu, ya. Makanya kalau ngomong masalah IT itu takutnya nanti audiensnya itu banyak terms-terms yang nggak bisa, jadi memanusiakan bahasa anak-anak IT ini agak sulit sebenarnya. Anak-anak IT itu istilah-istilahnya ngomong-ngomongnya pakai terminologi IT biasanya, jadi agak nerd, bisa dibilang freak anak-anak IT itu biasanya ya gitu. Most anak IT itu ya introvert kan, dia pasangan hidupnya ya si laptopnya atau si PC-nya, alat tempurnya lah gitu, kerja di sana, main game di sana, mau bikin apapun di sana gitu, sehari-hariannya sama laptop. Beda kalau kayak yang dokter misalnya, sehari-harinya ketemu sama teman-temannya, ketemu sama pasien. Iya, hidupnya lebih kayak bersosial dengan human yang benar-benar asli gitu ya. Background Raffi berarti di IT, Teknik Informatika, ITS ya? Iya. Oke, Vi, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang udah kasih siapin. Di beberapa pertanyaan ini juga nanti mau ngepoin sih gimana Raffi bisa masuk ke ITS ya. Boleh kan, Vi? Iya. Kemarin baru ada nih, Vi, pengumuman SNPTN. Jadi selamat untuk teman-teman yang udah lulus SNPTN. Berharap semoga teman-teman bisa survive di pilihan teman-teman yang sudah keterima ya. Tapi yang belum diterima mungkin siapa tahu IT atau teknik informatika bisa jadi salah satu jurusan yang bisa kalian lirik gitu ya. Ya yang udah terpilih pun di IT semangat gitu. Perjuangannya baru dimulai sebenarnya, bukan selesai gitu. That's right. Kalau tertarik dunia IT ini sebenarnya karena dari kecil dulu
sering main game. Mulai umur SMP mulai penasaran nih, kok orang bisa ya bikin game kayak gini gitu. Kok bisa kayak misalnya dari stick PS kan dulu, waktu digerakin tombol yang atas kok karakternya bisa jalan maju, dipencet yang bawah kok jalannya bisa mundur. Jadi mulai penasaran, tapi tetap aja sampai kelas 3 SMA tuh nggak nge-explore apa-apa tentang itu. Kelas 3 SMA belum nge-explore tentang itu? Belum sama sekali. Ya masih buta lah, masalah perduniaan nggak buta juga. Maksudnya itu pernah nyoba-nyoba, orang-orang masih main COC awal-awal, HP itu masih RAM-nya 2 GB, ada yang RAM-nya 1 GB gitu. Nah kan gamenya agak berat, jadi mulai-mulai ngerut istilahnya. Jadi ngerut Android biar kayak memorinya bisa di-expand jadi lebih gede, segala macam. Iya. Mostly belajar sendiri sih, nyoba-nyoba, rusak, terus benerin lagi, rusak, benerin lagi sampai berhasil. Gitu. Karena dulu sempat Raffi SMP ke Kazakhstan tuh gara-gara astronomi kan. Dulu, dan SMA juga bidangnya astronomi. Dalam pikiran kakak waktu itu Raffi masuknya nih di bidang-bidang itu gitu kan. Ternyata di teknik informatika. Berbicara astronomi itu sebenarnya di Indonesia agak pahit perhidupan astronomi ini, karena kurang mendukung. Kalau misalnya aim kita untuk hobi mungkin ya diteruskan nggak apa-apa, untuk emang mau jadi riset, peneliti gitu. Tapi kalau ini nggak tahu sih sekarang, dulu itu sempat pas ada pelatihan dibilang kalau emang kalian fokusannya mau menghidupi keluarga atau nyari uang gitu, astronomi akan agak sulit gitu. Peluang kerjanya kecil. Kalau mau misalnya kita tembus di luar, nasib bagus gitu kerja di NASA ya itu oke mungkin. Gitu, mungkin ada teman-teman yang alumni OSN astronomi juga mungkin bisa ngomen-ngomen di bawah gimana, atau ada yang kuliah astronomi, kan kuliah astronomi itu di ITB adanya. Gimana setelah itu gitu. Awalnya ngetes kan, waktu undangan tuh ngambil ITB. Ini cerita sedih nih, ngambil ITB, pergi bimbel ke Bandung. Bimbel di sana mungkin hampir 2 bulan. Ya kan pengumumannya udah nggak lulus nih ITB, SBM, coba ITB lagi, jurusan yang sama, ngambil stay waktu itu. Pengumuman SBM ternyata nggak dapat lagi. Nah akhirnya waktu itu ada yang katanya SMITS, seleksi masuk ITS. Itu ada yang program kemitraan mandiri, ada yang reguler SMITS. Nah jadi waktu itu masuk yang reguler SMITS. Kalau nggak salah cuma masukin nomor ujian SBM kita, jadi kita nggak tes apa-apa lagi. Oh, berdasarkan nilai yang udah kita dapat dari ujian SBM gitu ya? Nggak tahu, kan itu kalau dulu tuh misterius, kayak kita benar-benar nggak tahu, kayak bahkan kita ngambil SNMPTN dulu kita nggak tahu kan, cuma katanya zaman sekarang tuh kita udah tahu skor kita berapa. Udah tahu. Tinggal mau daftar di mana gitu kan. Nah, itu beda. Kalau dulu tuh benar-benar kayak kita buta ngeraba-raba nih, nggak tahu nih kira-kira masuk nggak ya, kita nggak tahu. Nah. Itu berarti jalur yang apa tuh, Vi? Yang ITS mungkin bisa dibilang mandiri sih sebenarnya. Mandiri. Hampir masuk mandiri ya, mandiri lah. Ujian khusus si ITS ini sendiri gitu ya? Pokoknya nomor 1 masih informatika nih gitu, karena kayak hati itu masih pengen lah gitu kalau emang udah dijodohkan informatika. Dulu pernah nyoba juga di Telkom Bandung, daftar beberapa kali ujian, entah kenapa padahal udah yakin jawabannya benar, kepilihnya pilihan 2 terus, mungkin penuh ya pilihan pertamanya informatika, pilihannya di jurusan lain gitu yang bukan informatika. Jadi nggak ngambil. Hari H pas daftar ulang nih ceritanya, udah nyampe ITS Surabaya. Paginya itu tiba-tiba Telkom ngirim email, selamat kamu dapat beasiswa apa gitu untuk kuliah di informatika Telkom gitu. Tapi itu tuh udah nyampe Surabaya, posisinya ya sempat galau sebentar, tapi ya udahlah mau gimana, kita udah sampai Surabaya gitu. Oh iya, tapi itu belum pengumuman ITS. Udah lulus ITS. Udah lulus ITS. Pas mau daftar ulang. Wah. Di hari mau dapetin KTM tuh. Rezekinya double ya sebenarnya ya. Kalau dipikir-pikir. Ya nggak tahu lah, pilihannya mungkin emang udah jalannya udah disengajain disampaikan Surabaya dulu baru pengumuman dikirim. Iya. Impression pertama dulu pasti kalau orang-orang ngira ya misalnya kayak anak IT gitu pasti bisa ngehack, pasti bisa benerin printer segala macam lah, itu meme-memenya kan banyak juga di internet. Tapi ya tahun pertama kuliah itu, kita di kuliah itu kan sebenarnya kita nggak diharapkan punya dasar apa-apa, itu kayak kita baru belajar di sana gitu. Nggak mungkin kayak SMA kita udah tahu tentang kedokteran kan, nggak ada. Benar. Kita baru benar-benar istilah kedokteran itu pas kuliah. Cuma mata pelajaran yang mendukung itu yang udah dipelajarin dari SD, SMP, SMA itu ya paling matematika sama bahasa Inggris. Dibilang harus pintar enggak, yang penting logikanya kuat, logika matematika. Logika matematika. Benar dan salah itu salah, benar atau salah itu masih benar gitu. Nah, itu pasti digunakan di program-program yang akan dibuat lah ke depannya, pasti ada. Jadi untuk teman-teman yang sekarang mungkin belum terlalu jago matematikanya, belum terlalu jago bahasa Inggrisnya, tapi emang punya keinginan kuat di IT, sebenarnya nggak apa-apa ya kalau dia udah lulus. Yang penting masuknya dulu nih. Masuk dulu, yang penting kan? Buka dulu pintunya. Buka dulu pintunya, ntar
kalau misalnya memang kita punya keinginan kuat, kita juga bisa survive kok di situ kalau menurut kakak ya. Insya Allah bisa, yang penting serius belajar, maksudnya jangan terlalu banyak main-main gitu. Semester 1 semester 2 kuliah IT itu salah satu yang paling berat, soalnya di sana cara ngoding, apa itu bahasa C, apa itu Python, apa segala macam kita belum tahu. Di sana dikenalin nih, kita belajar algoritma juga, belajar kalkulus juga, matematika dasar, matematika diskrit, probabilitas dan statistik. Nah itu belajar semua yang kayak gitu. Kita ditempanya di awal-awal gitu. Nah, mulai semester 3 ke atas itu kita mulai milih kayak apakah kita mau fokus belajar untuk web, fokus belajar untuk Android, fokus belajar untuk... di semester 3 udah ada ini. Semester 3 udah ada mata kuliah pilihan yang mengarah ke sana. Kira-kira kayaknya bikin web nih enak nih gitu, pemrograman web. Ya mata kuliah tiap kampus mungkin beda ya, tapi mulai semester 3 tuh biasanya kita udah dikasih, udah boleh kan ngambil mata kuliah pilihan, udah bukan dipaketin lagi gitu. Oh iya. Justru anak SMK itu yang jago-jago pas kuliah. Karena SMK misalnya dia lulusannya RPL gitu atau jaringan, dia udah ngoding dari SMK gitu, pasti dia bakal lebih strong dibanding anak-anak SMA normal yang ini ngoding apa gitu. Iya. Dulu aja ngelihat CMD tuh kayak komputer dihack gitu, takut langsung ada gitu CMD keluar gitu. Oh yang hitam-hitam itu. Hitam-hitam itu. Dan gini loh guys. Nah, kita nyebut itu terminal soalnya kalau di dunia per informatikaan gitu. Kita nyebut itu terminal. Nah, dulu kalau misalnya itu tiba-tiba keluar, ini kenapa nih virus bukan gitu, pasti langsung. Nah ternyata setelah kuliah itu sehari-hari hal yang kita pakai gitu, kayak mau ngopi file, mau segala macam, mau rename gitu, biar keren-keren tuh orang dulu pakai terminal semua. Cuma emang setelah kerja itu akan lebih cepat, lebih optimal kalau kita kerja pakai terminal soalnya. Iya. Kalau dari IPS jalur masuknya ada nggak? Dulu itu IPS tuh harus SBMPTN kalau mau lintas jalur. Lintas jalur ya. Teman mungkin bisa kepoin lagi untuk jalur masuknya. Dan berbeda juga terkadang ya tiap institusi. Tiap kampus beda. Iya, tiap kampus beda. Ekspektasi pertama orang-orang itu bisa masuk IT itu pasti wah bisa nih ntar semester 1 semester 2 langsung nge-hack Facebook orang-orang, Facebook mantan misalnya gitu kan. Di semester 6 atau semester 7 itu diajarin kayak sistem keamanan jaringan kayak gitu. Punya kemampuan itu belum tentu kita bisa ngebobol Facebook, Instagram segala macam. Sulit soalnya. Pasti maksudnya mereka dibayar untuk itu gitu. Ada engineer yang dibayar untuk mengamankan itu. Itu realitanya nggak segampang itu. Ya, ekspektasi kedua, kuliah itu nyantai gitu, kayak di film-film misalnya pada nonton apa ya, kayak FTV misalnya atau film-film di luar negeri, kuliah datang santai bawa tas satu, duduk di kelas. Ternyata nggak segampang itu kuliah. Realitanya gimana kalau yang sudah Raffi jalani? Kuliah nggak semulus itu. Benar. Belum lagi di beberapa kampus kan kayak mosnya itu setahun. Iya. Setahun. Wow. ITS itu 1/4 doang cewek ya, jadi agak kering juga jurusannya sebenarnya. Oh, informatika lebih banyak laki juga. Oh iya. Dan ya ini rahasia umum sih, kebanyakan anak informatika itu wibu juga sebenarnya, jadi ya mereka punya dunia sendiri. Oh, anime Jepang iya, gitu. Iya. Dulu tuh ada juga di ITS itu komunitas yang suka-suka Jepang itu ya, banyak kan anaknya isinya anak informatika kebanyakan.